Kekelengan Tuhan, oke dengan kita ngalukan kata Tuhan, marilah sekitar toto kita. Bapa kami sini surga, pindo kami penampan ibu guna banci, kami kerina radu ras nantusi kata Tuhan sikentisi nari ras ioge, iorati dengan pirenungkan kami. Sampati ke kami Tuhan, berikan kesandusi badia, put angkakan man kami kerina. Dan yang serayan dupe, si meteruk indah sampati ia ibas mencecarkan surah-surah Tuhan man kami kerina ibas paksa si indah. Berkitakan Yesus. Amin. Kekelengan Tuhan, mari si buka pustaka anta, mari petetap dulu pustakaan ijabah pekam ibas paksa si indah. Bahan renungan ta ibuat ibas Daniel 6 ayat 1-10. Baginda kata Tuhan. Mahuli Yakab Darius Yolhi kami, mahuli Yakab Darius ngangkat 120 gubernur si nitugaskan i belang-belang kerajaan na. Tambah si yang karena Daniel ras 2 kalak si diban jadi wakil na emperdiatikan pendahin gubernur-gubernur Minter terida pendahin Daniel dau ulin asangkan wakil-wakil raja si diban na. Bagi asangkan kerina gubernur-gubernur Arkitekan si sura-sura raja ngangkat ia jadi wakil na ngaturkan kerina kerajaan. Kenca bagi wakil-wakil raja si dibana bagi gubernur-gubernur erpala-pala darami kesalahan Daniel ibas ia ngaturkan kerajaan tapi la idatca. Sebab Daniel terteki ibas pendahinna janah lalit sitik ibahan nasi salah rasila bujur. Maka nina kala ndai sapi-sapi ia labu banci sidad dalam ngadukan Daniel sekatan arah aturan agamana. Maka lawas kala ndai ngadap raja janah nina, o Raja Darius, rasa lalap lah kam geluh. Kerina kami si ikut ngaturkan kerajaan du indah, wakil-wakil raja, gubernur-gubernur ras wakil-wakil gubernur, bagi pegawai-pegawai si deban, enggo ersada ukur maka ipadarat demin sada perintah si arus ipatuhi. Ema kidekah 30 wari labanci ICP mindo kai man dibata tapi man manusia sekatan man bandu saja. Isi ngelanggar perintah indak yambekkan kubas lubang ingan singa. Dagi ipadarat dulah perintah jenari tamakan catdu iji. Maka perintah enggo sah jadi undang-undang Medi ras Persia silanai banci yobah-obah. Maka itamakan Raja Darius capna ibas perintah dai. Kenca itu Daniel maka perintah enggo isahkan muli ia ku rumahna. Ida seloteng rumahna elit sada kamar jendelana ngala kempak Jerusalem. Bagi semalna arjimpu ia iji ertoto mandibata telu kali sadawari janah jendelana talang. Terjang baginda pengogian kata Tuhan man banta krina. Shalom man bandu krina kekelengan kami terkhusus kam krina anggota runggun Cibinong si bas paksa si indah bersama-sama beribadah bengket kubas pekan keluarga wari tapi berngisi berduakan. Bagi pikrina kekelengan si ijapanari pikam Runggun Janari Bekam atau siapa saja yang bersama-sama sedang mengikuti atau menyaksikan ibadah indah. Kekelengan Tuhan, kami memulai renungan ibas wari indah, ibas berngi indah, alu menunjukkan sada buah si tentuna kerina kita mengenal indah, maka mata duit. Mata duit indah memiliki dua sisi kekelengan Tuhan. Indah sisi pertama dan ini sisi yang kedua. Keduanya si tuhuna kekelengan Tuhan sama-sama memiliki nilai. Ia ikatakan bernilai, si inandai ikatakan bernilai kekelengan Tuhan jika ia kedua sisinya ndai tampak jelas. Adis ada sisi ngenca ia lid, maka itu tidak akan berharga. Ia dikatakan defect
atau tak bernilai. Ada yang salah, ada yang cacat pada dirinya jika ia hanya memiliki satu sisi saja. Nah, kekelengan Tuhan ada hanya satu sisi saja, dia bukanlah uang. Dia tidak memiliki nilai apa-apa. Nah, kegeluhan indah tapi kekelengan Tuhan bagi kami si Tuhuna. Ia memiliki dua sisi yang kadang-kadang sangat kontras. Pada sisi sirbanca-banci saja membuat kita tersenyum indah. Malam atita mergah pusuhta meriah ukurta. Ternyata ia memiliki sisi-sisi kasih banci saja sangat bertolak belakang yang membuat kita mecak pusuk. Jantung kita pada sisi berdetak kencang, erkitik-kitikan sedang berada dalam tekanan yang sangat bertubi-tubi mungkin sedang terjadi. Pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan terkait rahasia indah kekelengan Tuhan adalah, siapa kita? Isi kita? Adakah di antara kita yang kitik-kitik nanari tawa ya lalap? Si bagi ukur lalap kerina jadi bas kegeluhan na. Meriah lalap, sangat lalap, tantang ya rahku kendit indah nari. Atau adakah di antara kita, jikalau kita mau jujur bahwa adakah di antara kita yang lalap keltamis, lalap gulut, lalit si tawa-tawana, tantang kita rahku doni indah. Lalit si salang-salang misalnya. Jikalau kita mau jujur, sebenarnya hidup ini adalah perpaduan di antara keduanya, kegeluhan Tuhan. Jikalau kita mau jujur, kegeluhan indah adalah perpaduan di antara keduanya. Nah, kegeluhan Tuhan hanya orang-orang yang utuh, hanya orang-orang yang matang yang bisa meresponi keduanya dengan bijak. Maka kegeluhan Tuhan, mari kita melihat dua orang yang sebenarnya berbeda, namun sama-sama menerima tantangan yang sama dari pihak yang sama. Ibas kegeluhan, ibas narasi yang sedang kita perbincangkan bas paksa si indah. Yang pertama, Darius sang raja. Ibas perikop ta indah jelas membantah, maka si Tuhuna jelaskan ia sang raja. Ia sekala raja yang sebenarnya memiliki power yang sangat luar biasa. Bahkan pada ayat 8 dikatakan wilayah nae ada di Media dan Persia. Ini luas sekali. Ayat-ayat yang pertama hingga yang kedua dijelaskan bahwa ia memiliki gubernur-gubernur, wakil-wakil raja, wakil-wakil gubernur, dan pegawai-pegawai yang begitu banyaknya sekali. Wilayahnya cukup luas menandakan sebenarnya Darius bukan raja kaleng-kaleng. Dia bukan raja ecek-ecek begitu ya. Dia benar-benar raja yang memiliki power dan pengaruh yang luar biasa. Punya power, punya posisi, kekelengan Tuhan. Sekali nari. Punya power, punya posisi, punya segalanya, bukan jaminan kepikin kekelengan Tuhan memiliki karakter dan jiwa yang utuh. Lengai jaminan nah kekelengan Tuhan. Titik lemah sang raja, cerita ini terlihat ketika ia dikendalikan oleh bawahannya. Usul endandai ada seperti kan endanda usul endandai laborahna ibas Darius nari. Tapi pelin-pelin datang dari para bawahannya singatakan, enggo ersada ukur kami. Maka 30 wari indah kalak labanci nembah atau minuman isi pesekatan man bandu raja. Ide indah kekelengan Tuhan tidak datang dari Darius tapi dari bawahannya. Bahkan tampaknya sebenarnya Darius ini sangat objektif awalnya kekelengan Tuhan. Hal ini terlihat bagaimana ia menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hal ini terlihat ketika Daniel yang adalah non-pribumi ibas paksasi, namun karena memiliki kapasitas dipilih pada posisi yang sangat strategis. Kekelengan Tuhan, ketidakutuhan, ketidakmatangan sang raja terlihat tak kala ada usul menjadikannya lebih besar asangken engguna. Nah, kekelengan Tuhan, hati-hati kita silalap kalau kita terobsesi jadi kalak simbelin. Jadi nomor sada kita lalap. Belajar kita dari Darius indah kekelengan Tuhan. Ada nungkun kita kebas pusuhta erdandankan perikop indah daib. Adakah yang lebih tinggi dari raja? Ibas paksa sih maksud kami kekelengan Tuhan. Hikap kami lah bolit nari lebih tinggi dari raja. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari raja. Lanalit kekelengan Tuhan. Ia metampuk pintinan nih. Ia mau paling simbisana ibas paksa sih. Namun kekelengan Tuhan, nama besar itu kerap menjadi racun yang mematikan.
Nama besar kerap membuat kita lupa diri. Nama besar kerap membuat kita lupa segala-galanya. Nama besar kerap membuat kita lupa bahwa kita adalah manusia. Masih jadi menandangi Darius. Ibaswa 30 hari isi pela banci mindo atau nembah man di bata atau manusia. Sekatan man raja ni nak bawakan nandai. Ini kan gila, konyol sebenarnya. Ini kan sebuah tindakan yang sangat lupa diri sebenarnya. Nah, kekelengan Tuhan. Pula rangkap kita ibas gelar. Lupa kam kari isi dirindu. Isi si mindo man kam baca lana tanda indu. Jika demikian, terdandankan cerita Enanda. Dari cerita Enanda, sebenarnya siapa sebenarnya raja? Darius atau para bawahan Nandai Kerinana? Tampaknya para bawahan Nandai yang bisa mengendalikan Darius. Maka tekanan itu, tekanan cobaan dengan bukan saja penderitaan, penyakit, lalit duit, rasi di banda. Nama besar itu kadang adalah tantangan yang seri porsina, ras baban berat si di banda. Nasi berdoakan kekelengan Tuhan, Daniel dan surat raja. Ayat 10 dimulai dengan kata, "Kenca itu Daniel karena surat yang dicap oleh raja tersebut, apa yang dia lakukan? Naik ia kuda seloteng rumahna dan berdoa 3 kali sadawari bagi semalna nena." Akar permasalahannya sebenarnya sama, yaitu para gubernur akhirnya memberikan sebuah tantangan yang sangat besar baik pada sang raja termasuk juga pada Daniel sendiri berpaksasi. Namun raja membiarkannya terbuai dalam iming-iming nama besar seperti dewa. Namun Daniel memilih untuk tidak dikendalikan oleh tekanan si Nandai. Sekali nari kekelengan Tuhan. Posisi, power, jabatan, pengaruh bukan indikasi dari keutuhan, kematangan, kedewasaan, jiwa, dan karakter sekala jelma. Banyak orang berpikir ia mengendalikan orang lain. Namun ia sebenarnya hanya boneka dan alat permainan bagi sekelompok orang. Banyak orang berpikir memiliki kuasa dan bisa membeli segalanya. Namun sebenarnya ia sedang dikendalikan dan menjadi budak atas hal-hal yang sebenarnya yang dia sepelekan. Kalak contohnya kekelengan Tuhan, misalnya kalak si ribu-ribu misalnya. Bisa saja ia bangga terhadap dirinya dengan apa yang dia miliki. Oh melalasenku, aku kan bisa menyenangkan diriku dengan apa yang aku inginkan Athena. Tapi kekelengan Tuhan hanya dengan satu senyuman saja, sada kedip mata saja ngomat anak dai, utuh atau tidak kematangan jiwana kalau sebagian rupana? Sama sekali tidak. Pada titik itu ia akan sedang menjadi budak dari diri orang lain, terlebih-lebih dari diri najine. Sebab orang lain bergelayut pada dirinya, ini menandakan betapa rapuhnya kepribadiannya. Maka hati-hati dengan power dan otoritas yang ada pada diri kita masing-masing. Alih-alih kita berpikir kita sedang menguasai dan mengendalikan orang lain, bisa jadi Anda yang paling lemah di antara semuanya. Hanya oleh puji-pujian, sedikit pujian saja, Anda sudah melayang-layang, lupa diri, rikut ras kantong-kantong BP merigat dana. Daniel, kekelengan Tuhan memiliki cara yang berbeda menghadapi tekanan Enadai. Ia bisa saja memilih untuk mendiamkannya dan menjaga posisinya yang sangat strategis pada waktu itu. Menganggapnya tidak ada, toh posisinya sudah sudah settle dan sangat baik ibas paksasi. Tapi untuk hal yang sangat prinsip, ia menarik garis yang sangat jelas. No, ini ada ibas bagin-bagin sila perlu dilakukan sebagai kalak si kemalangan mantuhan. Untuk hal yang prinsip yang bertentangan dengan kini terkena, dia menarik garis yang jelas, batas-batas yang harus dia lakukan. Tidakkah ini yang harus kita lakukan? Tidakkah ini yang dikatakan dengan keutuhan jiwa, kematangan karakter? Sekali lagi, kematangan karakter kekelengan Tuhan yang terindah ketika kita menarik jelas garis dan batas-batas yang tidak akan kita pernah lewati meski tekanan bertubi-tubi.
Kelengan Tuhan, wari indah, hari ini sulit bagi kita untuk menemukan orang seperti ini. Orang tua kita, para orang tua tidak menarik jelas garis yang jelas antara kekudusan dan kesucian di tengah-tengah rumah tangga. Dan ini kan disaksikan oleh orang lain di sekitar kita, termasuk juga anak-anak kita. Anak muda, kegelangan Tuhan, alih-alih supaya terlihat gaul, akhirnya kita takut kehilangan teman, dan kita mau mengorbankan hal-hal yang prinsip dari nilai-nilai kekudusan ta, sebagai kalak si erkin itu kan. Kalak sirdahin si kutiga misalnya. Bagi mereka untung lebih penting daripada mempertahankan iman akan pemeliharaan Allah yang sangat sempurna ibas kegeluhan indah. Bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bagaimana caranya membantah ibas wari indah? Ibas kerina tekanan, ibas kerina godaan sedih ibas kegeluhan indah. Berdoalah. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Setiap kali kita tergoda untuk mengingkari iman kita, I3, I kantor, I rumah, I kampus, I sekolah, bercakap-cakaplah dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan, ibas pertotonta. Tuhan akan menolong. Tuhan akan nampati kita ibas setiap ragu, takut, dan khawatir ta ibas paksa si indah. Tak apa-apa, lik dia ketakutan ijinda. Tak apa-apa, lik dia keresahan ijinda. Ugange pagi, kainge kari si jadi, isenari kari temanku, isenari kari pelangganku. Seperti yang ditampakkan dengan sangat jelas ibas narasi indah. Daniel bercakap-cakap dengan Tuhan setiap kali ia mendapatkan tekanan bertubi-tubi. Tentu kali sedawari ini. Kelengan Tuhan, karakter ta, jiwa ta indah akan diteguhkan. Tidak akan dikendalikan oleh mereka-mereka yang tidak tahu apa-apa tentang iman, kini teken termasuk juga pemahaman ta tentang Tuhan. So, kekelengan Tuhan, jangan pernah pandang rendah pendidikan karakter yang sebenarnya indah dimulai dari rumah dalam pengenalan akan nilai-nilai kini teken ta nandangi Tuhan. Maka harus kita tahu bersama-sama bahwa indah kerinana asalna di tengah-tengah jabunari. Maka ukrina kita kekelengan Tuhan ulah pandang enteng terhadap edukasi tentang kini keras kesetiaan nandangi orang muda. Daniel sebagai orang muda yang tinggal di negeri jauh i pembuangan di bas paksa si memiliki jiwa yang utuh, karakter yang matang, kini teken yang sangat benar-benar matang, tidak dikendalikan oleh lingkungannya. Kenapa? Pengerganna terhadap nilai-nilai kini tekena benar-benar sangat besar. Kekelengan Tuhan mengharapkan kita dan anak-anak kita memiliki jiwa-jiwa yang matang, tidak layu saat tekanan datang, tahu berprinsip ketika ujian menderpa, tidak selalu sitik-sitik nade, sitik-sitik bapa, tidak mengandalkan orang-orang yang besar yang menjadi deking dan yakin kalak karo. Maka genduari nari man banta, berilah perhatian pada nilai-nilai kini teken di tengah-tengah jabuta masing-masing. Selamat man banta kerina, memberi perhatian pada nilai-nilai kini teken di tengah-tengah jabuta. Selamat melakukan ibadah di tengah-tengah jabuta masing-masing. Ras kita tutup kita. Engkau belajar kami arah kegeluhan Daniel, termasuk P dari kerapuhan karakter Darius, oh Tuhan. Berikan kesanusiba dia, maka kami menaruh nilai-nilai yang sangat penting ibas kini tekan kami, ibas pusuh kami, si imulai kami, ibas jamu-jamu kami. Maka kami rikutkan pe anak-anak sehingga pilihan Tuhan ku tengah-tengah jabu kami. Banci genduari nari ipekena-kena kami. Maka banci memiliki jiwa-jiwa yang utuh, karakter yang matang. Maka ibas kerina gelombang kegeluhan indah tubuh-tubuhnya tetap settle ibas gelar Tuhan. Pengharapan kami sampatikel kami ibas gelar Tuhan. Arkiteken Kristus Yesus. Amin.